Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai dasar-dasar kelistrikan. Saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainal Ahmad sebagai moderator, dan ini rekan-rekan saya. Yang pertama, nama saya Muhammad Tegar Muzaki. Nama saya Muhammad Fainun. Nama saya Kevin Setiawibowo. Nama saya Muhammad Ridwan Setiawan. Nama saya Alvin Hajo Setianto. materi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Tegar Muzaki. Apa itu energi listrik? Energi listrik adalah energi potensial atau kinetik yang timbul dari aliran muatan listrik seperti elektron yang bergerak melalui suatu rangkaian atau sirkuit. Rumus energi listrik. Rumus dasar energi listrik, W adalah sama dengan P kali T. W sama dengan energi listrik atau joule, P sama dengan daya listrik atau watt, T sama dengan waktu atau second. Pengertian arus listrik. Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik elektron yang bergerak melalui suatu penghantar akibat adanya benda potensial atau tegangan. Rumus arus. Berdasarkan muatan dan waktu, I sama dengan Q atau T. I sama dengan arus listrik atau ampere. Q sama dengan muatan listrik atau coulomb. T sama dengan waktu atau detik. Rumus ini menyatakan bahwa arus adalah jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu. Berdasarkan hukum Ohm, I sama dengan V atau per R. I sama dengan arus listrik atau ampere. V sama dengan tegangan listrik atau volt. R sama dengan hambatan listrik atau ohm. Rumus ini menunjukkan bahwa arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Arah arus listrik. Arah arus konversial dari kutub positif ke negatif. Arah elektron sebenarnya dari negatif ke positif. Faktor yang mempengaruhi arus meliputi 1. Tegangan, 2. Hambatan, 3. Jenis bahan pengantar, 4. Panjang dan luas penampang penghantar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari: arus listrik yang mengalir pada charger HP, arus listrik pada lampu yang menyebabkan lampu menyala, arus pada kipas angin yang membuat baling-baling berputar. Pengertian tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik atau tekanan yang mendorong muatan listrik elektron untuk mengalir melalui suatu penghantar seperti kabel, menghasilkan arus listrik diukur dalam satuan volt. Jenis-jenis tegangan. Tegangan DC. Arus searah dengan nilai konstan, contohnya baterai adaptor dan aki. Tegangan AC. Arus bolak-balik yang berubah arah dan nilai secara periodik, contohnya listrik PLN. Rumus tegangan. Berdasarkan hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Keterangan: V tegangan sama dengan volt, I sama dengan arus listrik, R sama dengan hambatan atau resistansi Ohm. Berdasarkan daya listrik, rumus V sama dengan P per I. V sama dengan tegangan, P sama dengan daya listrik, I sama dengan arus listrik. Rumus V sama dengan W per Q. V sama dengan tegangan, W sama dengan energi, Q sama dengan muatan listrik. Contoh, baterai A 1,5 volt, charger HP 5 volt, listrik rumah 220 volt. Apa itu hambatan? Hambatan listrik resistensi adalah ukuran kemampuan suatu benda untuk menolak atau menghambat aliran arus listrik. Semakin besar hambatannya, semakin sulit untuk mengalir, dan ini dinyatakan dalam satuan ohm. Faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan. Faktor yang mempengaruhi hambatan: panjang. Semakin panjang kawat, semakin besar hambatan. Luas penampang. Semakin besar luas penampang, semakin kecil hambatannya. Jenis bahan konduktor seperti logam punya hambatan kecil, sedangkan isolator punya hambatan besar. Suhu. Pada umumnya semakin tinggi suhu, hambatan akan semakin meningkat. Rumus hambatan. Hukum Ohm. R sama dengan V per I. R sama dengan hambatan, V sama dengan tegangan, I sama dengan arus listrik. Jenis-jenis hambatan: 1. Resistor tetap, nilai hambatan tetap. 2. Resistor variabel, hambatan bisa diubah. 3. Termistor, hambatan berubah karena suhu. 4. LDR, hambatan berubah karena cahaya.
Contoh-contoh hambatan: resistor pada rangkaian elektronik, setrika listrik, lampu pijar, kompor listrik. Pengertian Pengertian hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah dua hukum dasar dalam rangkaian listrik yang digunakan untuk menganalisis arus tegangan pada rangkaian yang kompleks. Hukum ini ditemukan oleh Gustav Robin Kirchhoff. Bunyi hukum Kirchhoff. Hukum 1. Jumlah arus yang masuk ke suatu titik tercabang sama dengan jumlah arus yang keluarnya dari titik tersebut. Hukum 2. Jumlah aljabar tegangan dalam satu loop tertutup sama dengan 0. Kegunaan hukum Kirchhoff. Kegunaan hukum Kirchhoff menghitung arus dan tegangan pada rangkaian seri, paralel, dan campuran. Digunakan pada analisa rangkaian lebih dan satu loop. Saat penting dalam elektro dan kelistrikan. Rumus hukum Kirchhoff. Hukum 1. Masuk alfa masuk, alfa keluar. Hukum 2. Hukum 1. Sigma masuk sama dengan sigma keluar. Rumus hukum Kirchhoff. Hukum 1. Pengertian K3. K3 adalah kesehatan. Keselamatan kerja merupakan segala upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, melindungi pekerja dari bahaya fisik, mental, dan emosional, serta mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja agar pekerja dapat bekerja secara produktif dan sejahtera. Tujuan menerapkan K3: menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman untuk mencegah kecelakaan, cedera, serta penyakit akibat kerja, sekaligus menjamin perlindungan bagi pekerja, sumber produksi, dan lingkungan demi meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas nasional. Penerapan K3 di tempat kerja: identifikasi bahaya, penyediaan dan kewajiban APD, pembuatan SOP aman, pelatihan rutin, pemeriksaan kesehatan, simulasi darurat, serta menjaga kebersihan. Untuk mencegah kecelakaan, penyakit akibat kerja, dan meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas. Komponen listrik dan elektronika. Komponen listrik dan elektronika adalah blok bangunan dasar rangkaian yang dibagi menjadi komponen aktif dan komponen pasif. Komponen pasif: 1. Resistor, menghambat aliran arus listrik dan membagi tegangan. 2. Kapasitor, menyimpan muatan listrik sementara, sering digunakan sebagai filter. 3. Induktor, menyimpan energi dalam medan magnet, bekerja berlawanan dengan kapasitor. 4. Transformator, mengubah tegangan AC. Komponen aktif: 1. Dioda, mengalirkan arus hanya satu arah. 2. Transistor, menguatkan sinyal atau berfungsi sebagai saklar elektronik. 3. IC, chip miniatur yang